Halo Sobat Pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update ini. Jangan lupa ya, sebelumnya untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya terus semangat untuk membuat konten dan mengedukasi tidak hanya mengenai Pi Network mungkin kedepannya, tapi akan membahas seputar aset digital, dunia cryptocurrency teman-teman ya. Teman-teman, kita lanjut pembahasan mengenai IOU ya, seperti yang ada konten sebelumnya ya. Kenapa di coinmarketcap.com itu sudah muncul nilai sebuah koin Pi seharga $34 untuk satu koin Pi. Itu saya sudah jelaskan dengan singkat ya, mudah-mudahan kalian paham karena itu sebetulnya adalah koin Pi versi IOU gitu ya. Nah, sekarang saya akan bahas lagi sesuai janji saya di video sebelumnya, kelebihan dan kekurangan dari token atau IOU ini teman-teman ya. Kelebihan dan kekurangan dari Pi Coin IOU ini. Oke, biar paham dan kita semua bisa dapat belajar bersama-sama, simak video selengkapnya. Oke teman-teman, ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya token IOU ini. Satu, memudahkan perdagangan tentunya ya, karena dengan token IOU ini bisa digunakan untuk mempermudah perdagangan aset ya, aset kripto yang sedang tidak tersedia atau dalam masa ICO atau dalam masa pra-listing atau dalam masa enclosed mainnet teman-teman ya, sebagai cara untuk mengumpulkan dana, dan hal ini memudahkan investor tentunya untuk berpartisipasi dalam project sebelum token itu aktual tersedia atau sebelum listing di market teman-teman ya. Oke, itu yang pertama ya, memudahkan perdagangan sehingga para investor pun dengan sangat mudah untuk masuk ke project tersebut. Yang kedua tentunya adalah fleksibilitas teman-teman ya. IOU token diterbitkan untuk mewakili berbagai jenis aset kripto ya, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam perdagangan dan investasi teman-teman ya. Tentu sangat fleksibel apabila memang walaupun token tersebut atau koin Pi ini nih belum tersedia di market, tetapi coinmarketcap.com ini membantu para peminat koin Pi ini untuk mengkoleksi gitu ya koin Pi ini dengan koin Pi IOU-nya. Tentunya ini sangat membantu untuk fleksibilitas, dan itu yang pertama tadi ya, mengundang investor untuk berinvestasi di project Pi Network ini teman-teman ya. Kelebihan yang ketiga adalah tentunya efisiensi biaya teman-teman ya. IOU token juga bisa membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses perdagangan atau mungkin penggalangan dana ya. Tentunya koin Pi tidak memerlukan penggalangan dana teman-teman ya. Nah, ini dapat menghemat biaya transaksi, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Jelas ya teman-teman, dengan prinsip blockchain, terdesentralisasi, semuanya serba cepat gitu ya. Kemudian kelebihan yang keempat dari IOU token ini adalah bisa diintegrasikan teman-teman ya dengan sistem pembayaran lain ya. Tentunya karena sudah ada di bursa, tentunya ini bisa digunakan untuk pembayaran yang lain ya. Karena IOU token ini dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran lain dan digunakan sebagai alternatif ya, atau pelengkap pada sistem pembayaran tradisional atau kripto. Sebetulnya teman-teman ya, fungsi dari token IOU atau koin Pi IOU ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan token aslinya nanti ya, dengan koin aslinya nanti apabila sudah listing. Cuman itu teman-teman, ada keterbatasan dan kekurangannya, nanti kita akan bahas setelah ini teman-teman ya. Kelebihan yang kelima tentunya dengan IOU token ini menawarkan akses yang lebih cepat ke pasar. Jelas teman-teman ya, karena IOU token dapat memberikan akses cepat ke pasar dan membantu mempercepat ya penggalangan dana atau perdagangan aset. Nah, tentu juga investor dengan sangat cepat bisa berinvestasi di proyek ini. Nah, ini sangat bermanfaat untuk proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan cepat atau mewakili waktu yang terbatas untuk menjual aset. Tentunya di poin kelima ini koin Pi tidak membutuhkan ya, karena koin Pi ini dan Pi Network ini tidak memerlukan penggalangan dana, tidak ada pre-sale, tidak ada harga ICO gitu ya. Cuman hanya menunggu open mainnet, dan disinilah coinmarketcap.com ini merilis token IOU ini untuk mempermudah investor berinvestasi di koin Pi ini dengan token IOU-nya ya, sehingga nanti bisa dikonversikan ke koin Pi sebenarnya setelah listing teman-teman ya. Tentunya dengan harga yang memang rasional gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya fungsi dari koin IOU ini tidak jauh berbeda dengan koin aslinya nanti ya. Namun dibalik itu semua, dibalik kelebihannya itu yang ditawarkan oleh token IOU juga memiliki beberapa kekurangan teman-teman ya.
Satu kekurangannya adalah tidak stabil ya teman, jelas ya, karena token IO ini tidak didukung oleh aset aktual atau blockchain, sehingga ya mereka cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan aset kripto sejatinya yang sudah listing gitu ya. Nah, harga IOU token dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada permintaan dan penawaran teman-teman ya. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah resiko kegagalan teman-teman. Ini yang paling pentingnya, resiko kegagalan dari IOU token ini mewakili hutang dan tidak didukung oleh aset aktual atau blockchain, sehingga dapat gagal atau kehilangan nilainya jika penerbit token ini ya, token Pi ini tidak bisa memenuhi janji untuk membayar hutang di masa depan, yaitu bursa itu sendiri. CoinMarketCap.com ini tidak bisa memenuhi janjinya gitu, bahwa memang koin Pi ini nanti bisa senilai koin aslinya setelah listing di market. Tentunya ini akan gagal, rug-pull gitu teman-teman ya. Itu kekurangan dari IOU token ini diantaranya. Kemudian kekurangan berikutnya adalah faktor keamanan teman-teman, jelas ya, karena tidak di blockchain ini belum ada mentereng gitu ya. Belum ada di blockchain yang sesungguhnya, makanya risiko keamanan IOU token juga bisa disalahgunakan oleh penerbit atau diambil oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga memunculkan risiko keamanan. Nah, investor harus memastikan ya bahwa penerbit token IOU ini, CoinPi ini terpercaya dan mengikuti praktek keamanan yang baik teman-teman ya. Tetap Dior teman, karena harga yang saat ini rilis di market manapun, di bursa manapun itu belum resmi, belum dari core team ya. Hanya bursa yang meluncurkan koin Pi IOU ini, karena mereka bursa-bursa yang meluncurkan koin Pi IOU ini memiliki keyakinan bahwa project ini akan bagus ke depannya dan akan listing dan senilai harga yang mereka terbitkan sesuai IOU-nya, bahkan lebih mungkin ya. Oke, itu dari segi keamanan teman ya, sangat kurang aman sebetulnya ya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya peraturan. Nah, memang faktanya teman-teman, peraturan yang mengatur IOU token ini ya masih sangat kurang ya, sehingga ada potensi penipuan atau praktek bisnisnya yang tidak adil dari penerbit token IOU. Nah, oleh karena itu ya, kita investor CoinPi ini harusnya mempertimbangkan resiko yang terkait dengan Pi IOU ini ya sebelum menggunakan atau berinvestasi dalam token tersebut. Lakukan riset ya mengenai bursa atau market yang memang mengeluarkan koin Pi IOU ini ya. Kita harus bisa memastikan nih kalau bursa itu bisa dipercaya dan memiliki track record yang baik dalam memenuhi janjinya. Tentu menukarkan koin Pi IOU dengan aset yang asli dan jadi kita tidak akan ragu lagi gitu ya, karena melihat bursa dan market yang meluncurkan koin Pi IOU ini sudah terpercaya. Tentunya tetap Dior ya, karena sesungguhnya memang koin Pi ini atau dan Pi Network ini memang belum listing ya, belum ada open mainnet. Sejatinya harga-harga yang sekarang muncul di bursa, contohnya di CoinMarketCap.com ini ya, itu hanya harga yang diterbitkan gitu ya, atau yang diluncurkan oleh bursa tersebut. Tentunya kita harus Dior dulu bursanya ini, apakah kredibilitas, aman, track recordnya gimana ya. Kita kalau sudah yakin memang ini bursanya aman, terpercaya, track recordnya bagus, marketnya besar gitu ya, tentunya market capnya besar, tentu kita bisa berinvestasi dalam token koin Pi IOU ini. Kita bisa saja beli di harga $34 gitu ya. Tetapi ya memang kenyataannya di Indonesia kan sebetulnya harga koin Pi ini yang sudah pada migrate pun jauh di bawah itu teman-teman ya, hanya 4.500 per koinnya. Jadi ya menurut saya agak sayang saja gitu ya, kalau memang ada orang-orang pionir yang memang sudah migrate, sudah lolos, ini koinnya sayang banget kalau dijual harga segitu ya. Tapi kalau memang mendesak kebutuhan ya apa boleh buat ya. Itu semua ada di tangan kalian, karena kalian yang menambang, kalian yang verifikasi KYC, kalian yang migrate, tentunya itu terserah kalian ya. Tapi saya ingatkan kembali, Dior sebelum melakukan sesuatu berinvestasi dengan baik dan tentunya gunakan akal sehat ya. Oke teman, itu aja ya kelebihan dan kekurangan dari koin Pi IOU ini yang diterbitkan oleh CoinMarketCap.com. Silahkan Dior dulu segala sesuatunya, mau berinvestasi dimanapun Dior dulu ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam putih, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.